Anda kembali bersama kami di Good Morning. Per hari ini 25 November, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dimulai hingga 16 hari ke depan. Ini menjadi kampanye internasional untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Nah, di tanah air banyak kisah tentang korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis yang akhirnya bangkit melawan keterpurukan, bahkan menolong perempuan-perempuan bernasib serupa. Berikut salah satu kisahnya. Hanya mendengar langkahnya saja, saya sudah merasa sangat ketakutan. Keringat saya sudah turun sejagung-jagung. Ada sebuah masa juga di mana saya harus menjaga anak saya di rumah sakit, tetapi saya harus pulang untuk melakukan kewajiban saya sebagai orang istri atas permintaan dia, melewati perjalanan rumah kami yang sangat jauh dari rumah sakit. Dan pada saat itu anak saya tidak ada yang menjaga. Dan di rumah saya melayani dia sebagai seorang istri. Dan ketika selesai, mantan suami tidur, saya segera kembali ke rumah sakit. Dan anak saya sudah kejang lagi. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi saya. Pelayanan istri yang dimaksud Niken adalah hubungan suami istri. Bila tak dipenuhi, suaminya bisa melakukan kekerasan fisik ke dirinya atau ke anak-anaknya. Selain kekerasan fisik dan seksual, Niken juga mengalami kekerasan psikis dan finansial. Semua itu dialami Niken selama hampir 20 tahun dari 25 tahun pernikahannya. Niken bertahan selama itu karena memikirkan nasib 5 anaknya. Seiring waktu, anak-anaknya semakin dewasa dan menyarankan agar sang ibu melepaskan diri dari suaminya. Momen inilah menjadi titik balik dan memberi kekuatan kepada Niken. Ketika anak saya sakit yang nomor 3, pada saat itu ada begitu banyak hal yang terjadi. Dan saya sudah tidak mampu sebagai perempuan, saya sudah sangat tidak mampu. Kemudian anak-anak memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Apabila mama ingin mengambil keputusan, ambillah, kami tidak akan pernah meninggalkan mama sedikit. Itu kekuatan saya yang luar biasa. Surat cerai dari suaminya didapatkan tahun 2012 atau 25 tahun setelah menikah. Niken terus menguatkan hati dan fisik untuk bangkit demi membesarkan dan meraih kebahagiaannya bersama putra-putrinya. Beberapa tahun kemudian ia merasa sembuh. Niken kemudian mencoba membantu perempuan-perempuan yang bernasib sepertinya. Ia menjadi mitra di lembaga yang dulu membantunya hingga akhirnya ia mendirikan Nima Foundation, lembaga perlindungan perempuan anak. Kini tahun 2019, 8 tahun pasca perceraiannya, Niken berhasil membesarkan putra-putrinya. Ia juga mendapatkan cinta baru yang mendukung dan sejalan dengan perjuangannya. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tak hanya menjadi permasalahan domestik karena dampaknya bisa ke anak, menjalar ke lingkungan. Kekerasan bisa meluas. Di beberapa negara tuh udah ada rumah aman. Rumah aman itu layanannya bukan cuma psikologis dan hukum. Hukum kalau mau mengajukan tuntutan, psikologis juga untuk memperdayakan, tapi juga finansial. Karena ditemukan juga orang-orang keluar dari keluarga bermasalah ini, yang menghambat mereka keluar adalah takut merasa nggak berdaya. Nanti anak siapa yang biayain? Saya makan bagaimana? Maka penting untuk pemberdayaan perempuan secara ekonomi supaya dia bisa mengelola hidupnya sendiri dan keluarganya, dan dia lebih berdaya. Korban juga harus berani bercerita pada pihak yang bisa membantu karena salah satu langkah awal penolong korban kekerasan adalah dari diri korban itu sendiri. Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.